Apakah sudah kelihatan? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya melakukan presentasi, lebih baik saya memperkenalkan terlebih dahulu, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Zaidan Amrul Abdillah, saya dari jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Eh, Kalau mau nih perkenalan lagi, boleh DM saya di akun Instagram saya yang ada tertera di eh, PPT saya, yaitu @zaidanabdlh_. Oke, langsung saya mulai. Apa sih itu ancaman malware di era digital? Hmm, Mungkin ancaman malware merupakan salah satu ancaman utama bagi keamanan cyber di era digital saat ini. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat disertai dengan pertumbuhan pengguna internet telah membuka pintu bagi para pelaku kejahatan cyber untuk menyebarkan malware dengan mudah dan efektif. Nah, di sini ada yang udah tahu belum apa itu malware? Mungkin bagi yang belum tahu, malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengendalikan sistem komputer. Malware dapat menginfeksi perangkat melalui berbagai cara, seperti email spam, situs web berbahaya, atau unduhan perangkat lunak yang tidak aman. Malware dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, termasuk kehilangan data, pencurian identitas, dan gangguan operasional. Kita harus proaktif dalam melindungi sistem kita dari serangan malware. Kebijakan keamanan cyber yang kuat adalah langkah penting dalam melawan ancaman ini. Oke, selanjutnya kita akan ke pemahaman ancaman malware, itu kompleksitas dan intensitas. Malware singkatan dari malicious software merupakan program komputer yang dirancang untuk merusak sistem komputer atau mencuri data. Dan ancaman malware berkembang dengan cepat menjadi semakin kompleks dan intens. Ancaman malware telah berkembang menjadi lebih kompleks dan intensitasnya meningkat. Salah satu contohnya adalah malware yang dirancang untuk memanfaatkan kerentanan dalam sistem operasi atau perangkat lunak, menyebar melalui email, situs website, atau media sosial. Malware jenis ini dapat menginstal program berbahaya yang menyebabkan kerusakan pada sistem komputer atau mencuri informasi pribadi. Malware juga dapat menyebar dengan cepat melalui jaringan dan menginfeksi banyak komputer dalam waktu singkat. Dan juga malware yang canggih dapat menghindari deteksi oleh program antivirus dan terus berkembang selama bertahun-tahun. Yang selanjutnya, serangan malware yang terorganisir dapat menyebabkan kerusakan besar pada bisnis atau organisasi. Malware kini dapat menginfeksi berbagai perangkat dan sistem, termasuk komputer, smartphone, dan jaringan. Oke, selanjutnya, apa sih pentingnya kebijakan keamanan cyber? Kebijakan keamanan cyber merupakan pedoman penting untuk melindungi aset digital organisasi dari berbagai ancaman, termasuk malware. Kebijakan ini menjadi landasan untuk membangun pertahanan yang kuat dan efektif dalam menghadapi serangan cyber. Kebijakan cyber yang baik menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk menanggulangi ancaman malware dan serangan cyber lainnya. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti penggunaan perangkat lunak, antivirus yang kuat, penerapan kontrol akses yang ketat, dan pelatihan karyawan tentang praktik keamanan cyber yang aman. Dengan memiliki kebijakan keamanan cyber yang terstruktur, organisasi dapat mengurangi risiko serangan cyber dan melindungi data mereka dari akses yang tidak sah. Terus kebijakan keamanan cyber yang komprehensif dan efektif menjadi kunci untuk melindungi aset digital dan informasi sensitif dari serangan cyber. Oke, selanjutnya tujuan dari pengembangan kebijakan keamanan cyber itu. Kebijakan keamanan cyber yang efektif memiliki tujuan utama melindungi organisasi dari ancaman malware. Tujuannya seperti mencegah akses tidak sah ke data dan sistem, terus mendeteksi dan menanggapi serangan cyber secara proaktif, meminimalkan dampak dari serangan malware pada operasional organisasi, mempertahankan integritas dan kerahasiaan informasi,
Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan peraturan dan standar industri terkait keamanan cyber. Tujuan ini tercapai dengan mengidentifikasi aset kritis, melakukan analisis risiko, menerapkan kontrol keamanan yang tepat, dan memastikan kesiagaan dalam menanggapi serangan. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah pengembangan kebijakan keamanan cyber? Kebijakan keamanan cyber yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk melindungi organisasi dari ancaman malware yang berkembang. Langkah-langkahnya seperti yang pertama adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah menganalisis kebutuhan dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup identifikasi aset kritis dan risiko yang dihadapi. Pentingnya untuk menentukan tingkatan kerentanan terhadap ancaman malware dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi operasi organisasi. Yang kedua, identifikasi aset kritikal. Identifikasi aset-aset penting yang perlu dilindungi dari serangan malware. Aset ini bisa berupa data sensitif, sistem informasi, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan. Setiap aset harus diberi prioritas berdasarkan tingkat pentingnya dan dampak potensial yang jika terjadi serangan. Terus yang ketiga adalah pengembangan kebijakan. Setelah analisis kebutuhan selesai, langkah berikutnya adalah mengembangkan kebijakan keamanan cyber yang komprehensif. Kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah preventif, deteksi, respon, dan pemulihan. Kebijakan ini juga harus mencakup pedoman untuk melindungi aset-aset penting dari ancaman malware. Terus yang keempat adalah implementasi dan pelatihan. Setelah kebijakan disusun, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dan melatih karyawan tentang prosedur dan kebijakan keamanan cyber. Pelatihan ini harus mencakup cara mengenali ancaman malware, bagaimana merespon serangan, dan bagaimana menggunakan alat-alat keamanan yang tersedia. Dan terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Penting untuk terus menentukan efektivitas kebijakan keamanan cyber dan mengevaluasi secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis log aktivitas, melakukan audit keamanan, dan melakukan simulasi serangan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan memperkuat kebijakan. Oke. Selanjutnya adalah identifikasi aset kritikal dan analisis risiko. Langkah awal identifikasi ini menentukan langkah awal dalam membangun kebijakan keamanan cyber yang efektif adalah mengidentifikasi aset-aset kritis yang perlu dilindungi. Aset kritis dapat berupa data sensitif, sistem informasi penting, infrastruktur jaringan, dan aplikasi yang mendukung operasional. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis risiko. Analisis risiko bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat membahayakan aset kritis serta menilai dampak terhadap organisasi. Jadi kita lihat dari piramida yang pertama, yang paling penting adalah identifikasi aset kritikal. Isinya seperti data sensitif, sistem informasi yang penting, infrastruktur jaringan, dan sumber daya manusia. Kedua ada analisis risiko seperti ancaman, kerentanan, dampak potensial, dan kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, penilaian risiko. Menentukan prioritas tindakan mitigasi berdasarkan risiko. Analisis risiko akan membantu organisasi dalam menentukan prioritas tindakan mitigasi yang diperlukan untuk melindungi aset kritis dari berbagai ancaman. Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis ancaman, kerentanan sistem, dampak potensial, dan kemungkinan terjadi ancaman. Hasil dari analisis risiko akan menjadi dasar dalam perumusan strategi keamanan cyber yang tepat. Oke, selanjutnya penetapan kontrol keamanan yang tepat. Pilihan kontrol keamanan yang tepat sangat penting untuk membangun pertahanan yang efektif melawan ancaman malware. Kontrol keamanan yang komprehensif mencakup berbagai lapisan mulai dari pencegahan hingga deteksi dan respons. Mungkin ini penetapan yang awal mungkin seperti tadi evaluasi risiko. Evaluasi risiko sendiri terdiri dari identifikasi kerentanan sistem, tentukan potensi ancaman, prioritaskan berdasarkan risiko. Kedua, kontrol teknis, implementasi firewall, menggunakan
antivirus dan anti-malware, dan menerapkan sistem deteksi intrusi. Yang ketiga, ada kontrol administratif, seperti menetapkan kebijakan keamanan, pelatihan karyawan, dan memantau aktivitas sistem, dan memberikan akses terbatas. Yang terakhir, kontrol fisik, seperti keamanan fisik server, membatasi akses fisik, dan menggunakan CCTV. Plan kontrol keamanan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik. Evaluasi, risiko, dan kerentanan sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diprioritaskan. Menggabungkan kontrol teknis, administratif, dan fisik akan meningkatkan efektivitas kebijakan keamanan cyber. Oke, yang terakhir, pelatihan selanjutnya adalah pelatihan dan kesadaran keamanan bagi karyawan. Pelatihan dan kesadaran keamanan yang komprehensif adalah kunci untuk membangun budaya keamanan sistem yang kuat di dalam organisasi. Karyawan yang terinformasi dan terlatih dapat menjadi lini pertahanan pertama terhadap ancaman malware. Pelatihannya yang pertama bisa menggunakan program pelatihan yang komprehensif. Karyawan merupakan aset penting dalam organisasi, dan mereka memainkan peran penting dalam menjaga keamanan cyber. Pelatihan keamanan cyber yang komprehensif harus mencakup topik-topik penting seperti identifikasi ancaman, praktik keamanan online yang aman, dan protokol respons incident. Kedua, simulasi dan latihan. Untuk memperkuat pemahaman kemampuan karyawan, simulasi dan latihan keamanan cyber secara berkala sangatlah penting. Simulasi ini membantu karyawan untuk berlatih dan menghadapi situasi nyata dan memahami langkah-langkah yang tepat dalam menanggapi ancaman. Yang ketiga adalah kesadaran keamanan yang tinggi. Meningkatkan kesadaran keamanan cyber di antara karyawan harus menjadi prioritas utama. Ini dapat dicapai melalui kampanye edukasi, seminar, dan pengumuman internal yang reguler. Karyawan harus didorong untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan dan mengikuti protokol keamanan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah pemantauan dan pembaruan kebijakan secara berkala. Kebijakan keamanan cyber bukanlah sesuatu yang statis untuk tetap efektif. Kebijakan perlu dipantau dan diperbarui secara berkala. Pemantauan melibatkan evaluasi terhadap efektivitas kontrol yang ada, mengidentifikasi kelemahan, dan menganalisis tren ancaman baru. Pembaruan dapat mencakup penyesuaian kontrol keamanan, penguatan prosedur, dan pelatihan tambahan bagi karyawan. Dan kebijakan pemantauan sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah pemantauan. Pemantauan sendiri seperti pemantauan aktivitas dan log sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Evaluasi efektivitas kontrol keamanan dan identifikasi kelemahan. Kedua adalah pembaruan, memperbarui kebijakan berdasarkan hasil pemantauan, perubahan peraturan, dan riset terbaru tentang ancaman malware. Ketiga adalah implementasi, mengimplementasikan perubahan kebijakan dengan membuat pelatihan bagi karyawan dan mengkonfigurasi sistem sesuai dengan kebijakan baru. Evaluasi rutin dan pembaruan kebijakan keamanan cyber membantu memastikan bahwa organisasi tetap siap menghadapi ancaman malware yang terus berkembang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pengembangan kebijakan keamanan cyber yang efektif adalah proses yang berkelanjutan melalui identifikasi aset kritis, analisis risiko, dan penerapan kontrol keamanan yang tepat. Organisasi dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap ancaman malware. Pentingnya untuk melibatkan seluruh karyawan dalam program pelatihan dan kesadaran keamanan, serta memantau dan memperbarui kebijakan secara berkala. Dengan pendekatan komprehensif ini, organisasi dapat melindungi data sistem reputasi mereka dari serangan malware yang semakin canggih. Dan pentingnya investasi dalam teknologi keamanan dan pelatihan karyawan. Oke, sampai sini dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Aliatisa. Boleh, Aliatisa.
Apakah ingin ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Liatisa, berasal dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin bertanya, Kak, kira-kira bagaimana ya, Kak, cara melindungi diri kita itu dari serangan malware? Kemudian, kan sekarang kan seperti yang kita udah tahu, sekarang kan gencar yang namanya artificial intelligence, Kak, atau kecerdasan buatan. Nah, bagaimana sih, Kak, peran kecerdasan buatan atau AI dalam deteksi dan perlindungan terhadap malware? Udah, gitu aja. Makasih, Kak. Boleh ditulis ulang di chat, Yetisa? Halo? Oke, Kak, tunggu ya. Sudah, Kak. Oke, terima kasih kepada Liatisa. Mungkin untuk pertanyaan pertama, eh, bagaimana peran kecerdasan buatan atau AI dalam deteksi dan perlindungan terhadap malware? Mungkin penggunaan teknologi AI untuk mendeteksi pola perilaku yang mencurigakan, bisa nih, atau tanda-tanda infeksi malware, tantangan dan keuntungan dalam mengimplementasikan AI dalam keamanan cyber terkait malware. Mungkin bisa menggunakan uh, AI untuk membantu mendeteksi pola-pola perilaku yang mencurigakan. Yang kedua, bagaimana cara melindungi diri dari serangan malware. Oke, untuk yang pertama adalah melakukan praktek keamanan cyber yang dapat mencegah infeksi malware, seperti melakukan instalasi antivirus, memperbarui firewall, atau memperbarui perangkat lunak, dan lain-lain. Yang kedua, pelatihan dan kesadaran penggunaan terhadap taktik sosial rekayasa yang digunakan oleh penyerang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah sudah jelas? Terlihat bisa jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sudah sangat paham dengan penjelasannya. Oke, oke. Akan saya akhiri untuk presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.